Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Teman-teman, mari kita panjatkan puji syukur. Puji syukur kita panjatkan hanya kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Menatap. Allah mengetahui segala lintasan hati kita. Puji syukur kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan satu karunia, satu nikmat yang luar biasa, nikmat yang utama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang yang alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat menjalankan aktivitas kita. Kita masih dapat menjalankan ibadah saum Ramadan kita, puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima ibadah-ibadah kita, saum Ramadan kita di tahun ini dengan sempurna. Hadirin jemaah rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari puji syukur hanya kita panjatkan kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya kita makhluk yang dhaif, kita makhluk yang lemah. Tidak ada pujian selain pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada beliau, qudwah kita, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin kita pernah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi kita berdoa, siang kita berdoa, sore kita berdoa, malam bahkan pun kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata doa-doa kita sampai dengan detik ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bertanya-tanya, ataupun mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya sudah berdoa, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata permohonan-permohonan saya, permohonan-permohonan Anda sampai dengan detik ini, doa-doa kita, doa-doa Anda belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, kata Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, memohonlah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Makna astajib itu pasti Allah akan kabulkan. Tapi pertanyaannya, kenapa sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, mungkin saja doa-doa Anda, doa-doa kita ada yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah sore hari ini kita akan membahas tentang kenapa doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akan kita bahas dalam kajian Ramadan, kajian online Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita masih selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah taat kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Hadirin jemaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kepada siapa? Doa-doa orang-orang yang beriman.
Orang-orang yang beriman tatkala dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan kabulkan. Tapi pertanyaannya seperti yang kami bahas tadi, yang kami sampaikan tadi, kenapa kita berdoa terkadang kita belum dikabulkan doa-doa kita? Kenapa kita bermohon ternyata permohonan kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Karena apa? Ada syarat-syarat yang dipenuhi dan harus dipenuhi agar doa-doa kita bisa diterima dan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita bahas. Lalu pertanyaannya apa? Syarat apa yang perlu kita penuhi agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa saja syarat-syaratnya? Ulama membagi dalam beberapa hal. Yang pertama, bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi karena kurangnya adab dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang doa kita memerintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita meminta tetapi ternyata kita menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud berdoa kepada Allah akan hal-hal sebenarnya, tapi ternyata ini suatu hal yang malah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya adab termasuk dalam hal ini apa? Sebenarnya Allah membenci doa-doa kita apa? Doa-doa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa untuk keburukan-keburukan. Berdoa untuk kemaksiatan-kemaksiatan. Berdoa untuk kejelekan-kejelekan. Maka itu sesuatu hal yang memang bisa jadi doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa untuk memutus tali silaturahmi. Berdoa untuk perkara-perkara yang dilarang. Maka ini bisa jadi. Dia berdoa, ya Allah, aku ingin putuskan hubungan silaturahmi dengan dia karena dia telah menyakitiku. Tidak ada hubungan lagi 7 turunan dengan keluarganya. Semoga dia bisa hancur sehancur-hancurnya. Nah ini doa-doa yang tidak baik. Kenapa? Karena dalam satu hadis dikatakan, hadis sahih, hadis riwayat Muslim, bahwa doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk sesuatu yang berdosa atau untuk memutus tali silaturahmi. Jadi bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan karena yang pertama adalah kita kurangnya adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, kenapa doa-doa kita bisa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal kita sudah berdoa pagi, kita sudah berdoa siang hari, kita sudah berdoa sore hari, kita sudah berdoa malam hari, tapi ternyata doa kita belum dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Bisa jadi ulama mengatakan bahwa sesungguhnya yang kedua, ternyata kita berdoa tapi kita ghulu. Apa itu ghulu? Ghulu, berlebih-lebihan dalam berdoa. Maksudnya apa? Berdoa tapi ghulu, berdoa tapi berlebih-lebihan dalam berdoa. Contohnya adalah kita bisa jadi berdoa tetapi kita berteriak-teriak. Berdoa teriak dengan sekeras-kerasnya, dengan sekencang-kencangnya, dengan kata-kata yang kurang layak diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ghulu, berlebih-lebihan. Bukan tidak boleh kita berdoa, kita lafazkan, kita keraskan. Tidak boleh. Boleh. Akan tetapi yang dilarang adalah ghulu. Berteriak sekencang-kencangnya. Berteriak sekeras-kerasnya. Hingga terkadang sampai hilang kesadaran. Hampir hilang kesadaran. Ini tidak terkontrol kembali emosi kita. Ini yang terjadi kadang-kadang. Berteriak-teriak berdoa. Sementara yang diperbolehkan apa? Yang dianjurkan berdoa dengan yang lirih, berdoa dengan tenang, sambil mengeluarkan air mata, diperkenankan. Ini lalu diperbolehkan menangis, itu baik. Tetapi yang tidak boleh berteriak-teriak dengan sekeras-kerasnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 55, Allah berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, berdoalah kepada Tuhanmu
Berdoalah kepada Rabbmu, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri, dengan suara yang lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini, hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Bisa jadi karena dalam berdoa kita geluh, dalam berdoa kita berlebih-lebihan, dalam berdoa kita berlebih-lebihan, berteriak-teriak. Cukuplah kita berdoa, memohon kepada Allah dengan suara yang lemah lembut. Boleh kita dengan syair, boleh dengan nyanyian, dengan syair-syair silakan, tetapi berdoa dengan lemah lembut. Ada pendapat dengan melantunkan syair, silakan, tidak apa-apa bagi yang berpendapat demikian. Tapi yang tidak boleh geluh dengan berlebih-lebihan, dengan berteriak-teriak melampaui batas. Ini yang bisa jadi salah satu tertundanya doa-doa kita. Yang ketiga, bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Masuknya barang-barang yang haram ke dalam rumah kita. Masuknya barang-barang yang haram ke dalam rumah kita. Apa contohnya? Seperti harta-harta yang berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang haram, makanan dan minuman-minuman yang haram, atau barang-barang yang dibeli dengan uang-uang yang haram, rumah, pakaian yang haram, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang haram. Ini tatkala kita dalam tubuh kita sesuatu yang haram, bisa jadi bahwa kita, doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Maka perhatikan hari ini pekerjaan-pekerjaan kita, terutama mohon maaf kepala keluarga, ayah yang bekerja, yang dia menafkahi anak istrinya, yang memberikan nafkah anak-anaknya, istrinya. Perhatikan pekerjaannya hari ini. Benarkah pekerjaannya hari ini? Sudahkah pekerjaannya halal dan thayyib? Halalan thayyib. Bekerja dengan cara yang baik. Bukan hanya pekerjaannya yang baik, tetapi cara-caranya yang baik. Tidak ada unsur-unsur keharaman di dalamnya. Ini. Tidak ada unsur-unsur riba di dalamnya. Ini. Ingat. Hati-hati. Begitu kita menafkahkan dari hasil-hasil pekerjaan-pekerjaan kita, dari sesuatu yang haram, lalu kita belikan pakaian buat istri kita, kita belikan pakaian buat anak-anak kita. Sementara itu dari hasil-hasil yang haram, kita berikan sesuatu makanan buat istri kita, buat anak-anak kita. Ternyata itu dari sesuatu yang haram, maka yakinlah itu akan menjadi asbab doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita memberikan sesuatu makanan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, dan itu disantap, dimakan oleh mereka, yakinlah makanan itu akan menjadi daging. Dan akhirnya apa? Itu pun akan membuat doa-doa kita akan belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidak hanya itu. Imam Ghazali mengatakan bahwa sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita itu sesuatu yang haram, selain doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menyebabkan malasnya kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat kita kalau ingin melaksanakan ibadah, memohon kepada Allah, berat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Salah satunya ada sesuatu yang
masuk ke dalam tubuhnya ada sesuatu yang haram. Ini perlu kita perhatikan. Maka hari ini kepada ayah, pada orang tua yang dia menafkahi anak istrinya, maka perhatikan kembali pekerjaan-pekerjaannya. Dari mana dia dapatkan hasilnya. Jangan sampai sesuatu itu adalah sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang subhat, mendekati haram. Lebih baik tinggalkan. Karena itu bisa asbab menjadi doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi asbab sulit kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memakan makanan yang haram, meminum minuman yang haram, memakai pakaian yang haram, menggunakan harta haram untuk apa saja. Menggunakan harta haram untuk makanan saja, akan tapi menggunakan membeli barang-barang yang digunakan termasuk makan harta yang haram, semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Kenapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahih hadis riwayat Muslim, yang artinya kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibul la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana diperintahkan kepada Rasul. Beliau membaca, wahai Rasul, makanlah. Kata Allah dalam kata Rasul dalam satu hadisnya dikatakan, saya ulangi, bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik, dan Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana yang diperintahkan kepada para rasul. Beliau membaca, wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan membaca, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian beliau menyebutkan seseorang yang berpergian jauh dan acak-acakan mengadahkan kedua tangannya ke langit lalu berkata, ya Rab, ya Rab, ya Rab, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan semua yang dipakainya adalah haram. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini maka perlu kita pahami. Mari kita perhatikan lagi bagaimana kita dalam hal ini bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan karena banyaknya sesuatu yang haram di dalam tubuh kita. Perhatikan kembali. Bagaimana kalau sudah terlanjur, Ustaz? Sudah terlanjur, sudah masuk ke dalam tubuh kita. Maka bagaimana solusinya? Taubatan nasuha. Taubatan nasuha. Jika setelah terlanjur, saya sudah masuk makanan dan ternyata makanan itu adalah sesuatu yang haram, maka bagaimana? Taubatan nasuha. Syarat taubatan nasuha yang pertama adalah dia menyesali perbuatan-perbuatannya. Ini dikatakan taubatan nasuha. Dia menyesali. Lalu yang kedua, taubatan nasuha itu sesungguhnya dia tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya. Ini menyesali perbuatan dan tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga adalah tatkala dia terkait dengan dosa-dosa yang hubungannya dengan manusia yang lain, menzolimi seseorang, maka syaratnya adalah dia memohon ridhonya. Pernah menzolimi seseorang, maka dia harus memohon ridhonya, meminta maaf kepada siapa? Orang-orang yang dizoliminya. Ini taubatan nasuha. Jika memang kita pernah melakukan itu. Tidak dikatakan taubatan nasuha kalau dia mengulangi perbuatannya. Taubatan nasuha. Agar apa? Agar kita mampu untuk apa? Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin jamaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
pemirsa yang semua insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa doa-doa kita mungkin sampai dengan hari ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Terkadang kita selalu minta instan. Terburu-buru agar doanya cepat dikabulkan. Kita senang yang instan-instan. Memohon kepada Allah instan. Mohon kepada Allah instan. Ini baru berdoa hari ini, kita ingin dikabulkan besok. Bahkan kadang kita berdoa hari ini minta dikabulkan langsung hari ini. Kita ingin instan. Padahal bagaimana kita lihat para nabi terdahulu berdoa. Kita tahu bagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam ratusan tahun usianya. Beliau berdoa, beliau berdakwah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, memohon agar apa? Agar banyak umatnya itu semua, ya, agar mereka umat itu di kaumnya Nabi Nuh itu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah ratusan tahun usia beliau, tapi ternyata hingga ratusan tahun beliau berdakwah, pengikutnya hanya sedikit saja. Dan beliau bersabar luar biasa. Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kita lihat lagi bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Beliau dicoba dengan cobaan yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini tidak ada yang sakitnya separah Nabi Ayub alaihissalam. Mungkin hari ini kita tidak ada yang sakitnya separah Nabi Ayub alaihissalam. Tapi Nabi Ayub alaihissalam memohon kepada Allah, berdoa, dan beliau bersabar. Bersabar dan bersyukur luar biasa. Hari ini kadang-kadang mohon maaf, kita berdoa kepada Allah memohon, kita seolah-olah menjadi bosnya Allah. Seolah-olah kita menjadi pimpinannya Allah. Allah terburu-buru dalam kita berdoa. Sementara adab-adab doa kita kadang-kadang tidak kita lakukan. Kita tidak lakukan adab-adab berdoa, tapi kita ingin terburu-buru. Doa hari ini ingin selesai langsung dikabulkan oleh Allah hari ini. Doa hari ini ingin cepat dikabulkan besok. Doa hari ini akan langsung minta dikabulkan lusa. Ini padahal apa? Terburu-buru agar doa cepat dikabulkan, ini pun menjadi tidak baik. Malahan termasuk yang menahan doa dan menyebabkan belum dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita terburu-buru. Ini hal-hal yang, maka tatkala kita ingin berdoa, berdoalah ikhlas memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gunakanlah adab-adab dalam berdoa. Adab berdoa bagaimana? Yang pertama jelas bersuci, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Walaupun sesungguhnya dalam kondisi di luar sholat boleh saja kita berdoa memohon dalam kondisi tidak suci, tidak hadas. Dalam kondisi kita berhadas itu dibolehkan saja. Secara hukum fikih sah-sah saja boleh berdoa, mau sedang berhadas boleh, tidak apa-apa. Tetapi kita gunakan adab. Adabnya berdoa dalam kondisi suci. Enggak bersuci lah. Ini adab bersuci. Lalu tempatnya kita lihat. Nah, adabnya berdoa selain suci apa? Selain suci, lalu dalam berdoa kita tidak langsung harus terburu-buru memohon, tetapi kita memuja Allah dulu, memuji Allah terlebih dahulu. Bagaimana memuji Allah? Mengucap pujian, alhamdulillahirabbil alamin, memuji kepada Allah minimal dengan alhamdulillah. Lalu selanjutnya dalam berdoa, selain memuji, kita berselawat kepada Nabi. Hari ini kita mengaku cinta Nabi, tapi kita kadang-kadang sedikit sekali dalam kita bersolawat. Berdoa langsung terburu-buru, berdoa tidak bersolawat. Padahal Allah saja dan para malaikat bersolawat. Ini, bersolawatlah kepada Nabi. Minimal solawat Ibrahimiyah, ataupun solawat yang lain.
Bagaimana salat Ibrahimiyah? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Boleh. Atau dengan salawat-salawat yang lain. Berdoa, bersolawat, memohon kepada Allah, perbanyak solawat terlebih dahulu. Lalu selain itu adab-adab yang lain bisa juga dengan tempatnya, menghadap ke kiblat, walaupun berdoa menghadap kemanapun diperkenankan selagi dia bukan di dalam sholat, di luar sholat silakan, tetapi adabnya tetap kalau bisa diusahakan menghadap kiblat. Lalu dalam segi waktu yang mustajab, kita tahu waktu-waktu mustajab. Mana waktu mustajab? Banyak waktu-waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir itu waktu mustajab. Ini. Gunakan waktu-waktu mustajab itu untuk kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Atau di hari Jumat di antara dua khutbah, dalam riwayat lain dikatakan pada waktu asar. Ini waktu-waktu mustajabnya. Ataupun waktu mustajabnya adalah doa tatkala berbuka puasa. Nah, ini bulan Ramadan, bulan yang mana diampuni segala dosa-dosa kita, dikabulkan doa-doa kita. Maka bagaimana? Manfaatkan dengan benar, manfaatkan dengan baik, memohon kepada Allah sesuai dengan aturan-aturannya. Maka yakin, kenapa? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib, pasti aku kabulkan. Astajib lakum, aku kabulkan, kata Allah. Ini hanya saja tadi bagaimana adab-adabnya, ya. Waktu, dari sisi waktu kita bisa lihat, ya. Lalu dari sisi tempat, ya. Kalau kita mampu di tempat-tempat terbaik, berdoa di tempat-tempat yang terbaik. Di mana? Nah, di Baitullah, itu tempat-tempat yang terbaik di sana, ya. Lalu di tempat-tempat yang lain, Hijr Ismail, ya. Atau di Raudhah, ataupun di tempat-tempat mustajab, tempat-tempat yang waktu di mana mustajabnya berdoa. Ini tempat-tempat yang dimuliakan. Ini. Maka mari dalam berdoa jangan kita menjadi seolah-olah kita menjadi bos dan mudah menyuruh-nyuruh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa jangan terburu-buru. Memohon kepada Allah. Yakinlah saja bahwa Allah mengetahui apa saja yang kita butuhkan. Maka Allah selalu berprasangkalah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Allah Subhanahu wa taala, kita harus berprasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepada kita, yaitu sesuatu yang kita butuhkan. Ini yakin, tugas kita ikhtiar, tugas kita berdoa, yakin. Maka jangan kita terburu-buru. Ini. Kenapa? Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa sungguhnya yang artinya akan dikabulkan doa-doa seseorang jika tidak terburu-buru berkata, saya telah berdoa tapi belum dikabulkan juga. Saya telah berdoa tapi belum dikabulkan juga. Ini. Dia merasa, saya berdoa tapi disebutkan kau belum dikabulkan ya. Kenapa ya? Allah kau belum mengabulkan doa saya. Ini. Hati-hati. Nah, perlu kita pahami hari ini. Ya, kita berdoa. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi kita menggantungkan dalam doa-doa kita. Kita menggantungkan dalam doa-doa kita seperti apa? Contohnya begini perkataannya. Ya Allah, ampunilah hamba jika engkau berkehendak. Ya Allah, ampuni hambamu ini jika engkau mau. Nah ini sombong.
Ini doa orang sombong, ya. Doa itu pengharapan, ya. Permintaan yang ingin dikabulkan. Maka jangan kita berdoa sombong. Ya Allah, kabulkanlah jika Engkau berkenan. Nah ini doa orang yang sombong. Maka hati-hati, jangan sampai kita melakukan itu. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada. Adapun yang lainnya, kenapa doa-doa kita tertunda? Ulama besar Ibrahim bin Adham mengatakan bahwa penyebab doa kita tertunda, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga adalah kita mengaku mengenal Allah, tapi ternyata hati kita mati. Maksudnya apa? Kita mengaku mengenal Allah, tapi kita tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kalau ditanya, siapa pencipta? Allah, pencipta langit dan bumi Allah. Tapi begitu Allah perintahkan kita tidak mau mengikuti aturan-aturannya. Ini mengaku, ya, hati kita mati walaupun kita mengaku kita kenal Allah. Ini. Lalu yang selanjutnya dikatakan doa kita bisa tertunda adalah kita senantiasa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, tetapi ternyata kita tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Bahkan cenderung kita untuk apa? Bertentangan dalam perilaku kita. Apa-apa yang di dalam Al-Quran kita langgar. Walaupun kita sesungguhnya sering baca Quran, tapi kita melanggar apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka bisa jadi doa-doa kita tertunda. Bisa jadi doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Karena apa? Tadi kita suka baca Al-Quran tetapi kita tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Lalu doa-doa kita tertunda, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah kita mengaku, lisan kita mengaku sebagai musuh-musuh syaitan. Tapi ternyata tingkah laku kita bersesuaian dengan syaitan. Hati-hati. Hari ini kita mengaku, lisan kita sering kita mengucap secara lisan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Itu hanya sebatas lisan-lisan saja. Hanya sebatas di lisan. Tapi ternyata tingkah laku kita, perilaku kita tidak bersesuaian, bertolak belakang dengan ucapan-ucapan kita, dengan ucapan lisan-lisan kita. Lisannya mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lisannya mengucapkan aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tapi ternyata perilakunya bersesuaian dengan syaitan. Apa? Dalam sisi dia apapun bermuamalah, dia melanggar aturan syariat, melanggar aturan Islam. Tingkah lakunya, adab-adab dia tinggalkan, dan semua ini bisa jadi selama ini doa-doa kita tertunda, doa-doa kita belum dikabulkan karena hal-hal tersebut. Hadirin jemaah, insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada, maka kita lihat hari ini bagaimana diri kita. Kita tidak perlu menilai orang lain. Kita tidak perlu menuding-nuding orang lain. Kita tidak perlu mencela orang lain. Kita lihat diri kita dan perhatikan, tidak semua, ya,
Tidak harus seseorang itu melakukan semua hal tadi yang saya katakan itu bisa menyebabkan doa tidak dikabulkan. Akan tetapi mereka menyebabkan salah satu saja yang mereka lakukan. Umpamanya ya, kurang adab dalam berdoa, ataupun mungkin makan sesuatu yang haram ini atau yang lainnya. Salah satu saja mereka lakukan itu, bisa jadi itu penyebab dari doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini mari, sudahkah kita mengoreksi diri kita? Kita lihat diri kita masing-masing, kita koreksi diri kita akan cara kita berdoa hari ini. Bagaimana cara-cara kita berdoa hari ini? Kita lihat diri kita. Bagaimana cara berdoa kita hari ini? Bagaimana kata-kata apa yang kita ucapkan saat kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, keyakinan apa yang kita yakini akan doa-doa kita. Yakin tidak kita saat kita berdoa. Karena apa? Allah itu sesuai prasangka hambanya. Tatkala kita berdoa memohon kepada Allah, tapi hati kita tidak hadir, hati kita ragu. Saat kita berdoa mohon kepada Allah, Allah kabulkan nggak ya? Allah kabulkan nggak ya? Kenapa? Allah itu dzanni abdi bi, Allah sesuai prasangka hambanya. Begitu doa saja kita ragu, bisa jadi Allah tunda doa-doa kita. Ini keyakinan kembali. Kita harus luruskan kembali hal-hal yang masih bengkok dalam diri kita agar termasuk orang-orang yang dicintai Allah dan dikabulkan doa-doa kita. Kalau masih ada keyakinan-keyakinan yang salah, ya, ada perilaku-perilaku yang salah, ada adab-adab yang kurang dalam kita berdoa, maka perbaiki terlebih dahulu. Mumpung alhamdulillah kita masih diberikan umur, kita bisa menemui bulan Ramadan ini, maka mari kita perbaiki kualitas doa kita dan kuantitas doa kita. Kita mohon di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan ampunan, maka kita memperbaiki doa-doa kita, memperbanyak doa-doa kita agar Allah kabulkan doa-doa kita. Karena sesuai janji Allah, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Dan bulan Ramadan ini bulan yang baik untuk kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah, berdoalah, berdoalah sebanyak-banyaknya. Karena apa? Doa itu senjatanya orang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka berdoalah, berdoalah, berdoalah. Yakin. Berdoa. Dan berdoa dalam kondisi berpuasa ini akan Allah kabulkan doanya. Selagi kita berdoa dengan cara yang benar, selagi kita berdoa dengan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. InsyaAllah mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita, dan yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkannya. Kajian semacam ini bisa didapat dimanapun kita berada. Kita bisa dapati di mana saja oleh ustadz siapapun. Bahkan kita bisa lihat kapanpun. Tapi yang terpenting hari ini bukan banyaknya kita melihat kajian-kajian. Bukan banyaknya kita menghadiri kajian-kajian. Tidak hanya itu. Tidak banyaknya kita memperhatikan kajian-kajian. Tidak hanya itu. Tapi yang terpenting setelah kita mendatangi kajian-kajian. Setelah kita melihat kajian-kajian. Kita menghadiri pengajian-pengajian. Maka setelah itu yang terbaik adalah bagaimana kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat. Itu yang terpenting. Maka setelah kajian yang singkat ini, mari yang baik ambil yang baik, amalkan dan amalkan. Insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita selagi kita berdoa dengan cara yang benar sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.